Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bahasan yang kemarin masih ada sisa sedikit yang berkaitan tentang wara. Sifat wara ini salah satunya yang terakhir, jangan kita berkumpul sama orang-orang yang nganggur. Ini ada sisa di bawahnya. Kemarin kebangetan ini sih, kebangetan sejurus, jadi lupa sama lanjutannya. Salah satu yang harus dihindari oleh ahli majlis, yakni majlis ilmu atau santri atau pelajar, ya, terutama yang ingin menekuni ilmu agama, ya ilmu dunia juga, itu termasuknya. Ini kita jangan sampai kumpul sama orang ahli maksiat. Dihindari. Untuk menghindari itu juga termasuknya sama orang-orang yang suka nganggur. Nganggur ini gak ada tujuan hidup, gak ada progres, gak ada program. Nah itu kita gak boleh. Dianjurkan ya untuk menghindari. Kalau kita dapat mendominasi pergaulan kita kepada mereka, gak ada masalah. Bukan artinya menghindari itu kita menutup diri, bukan. Kita menghindari ini kalau khawatir kita yang terbawa, kalau mental kita nggak punya kekuatan untuk mengakomodir pergaulan itu, ya udah hindari. Tapi kalau kita punya kekuatan, nongkrong di situ, jadi ente pionir, jadi lentera di dalamnya. Bukan artinya menghindari itu yang kita katakan menjauh. Kalau kita lemah, iya. Ya misalnya kalau kita tahu diri, kita ini orangnya gede syahwat misalnya, datang di tengah-tengah mall, maksudnya datang ke mall ya, syahwat sering banget gak terkontrol, ya hindari, gak usah ke mall, ya kan? Kalau sampai mata jelalatan, gak bisa nahan mata, emang dari dulu ini dosanya banyak, ya udah jangan keluar, tidur lebih baik. Kalau tidur kita untuk menghindari maksiat, jatuhnya ibadah. Keluar bukan malas, kemarin kan kita bilang malas kan? Ya, tidur kebanyakan juga nggak boleh. Tapi ada orang-orang tertentu yang kalau dia melek ketemu orang, jelalatan aja matanya, jelalatan aja matanya, lirik. Nah, ini kan bahaya. Kalau sampai dia tidak bisa lebih berat lagi, nggak bisa menahan gejolak syahwatnya, disuruh puasa. Ada kalanya makanan kita yang membuat kita itu bergelora, makanan kita yang mempengaruhi psikis kita, gitu. Nah, ini salah satu anjuran untuk kita menghindari, ya kan? Disuruh menghindari, disuruh wala taqrabu zina, salah satunya itu. Ya kalau aja kita udah menjauh, tapi pikiran kita nggak bisa jauh, ya udah kurangin makannya, kurangin makanan-makanan yang kira-kira membangkitkan libido. Ya, kalau ada orang-orang yang begitu sekeliling kita, kalau kamu nggak jauh dari selangkangan, nggak jauh dari ya hal-hal membuat orang itu jengah gitu kadang-kadang. Bahkan ada latah-latahnya juga isinya itu, ya, ada orang latah. Nah ini caranya gimana? Caranya mengurangi, caranya jangan sampai dekat-dekat kalau nggak bisa kontrol. Apalagi dia kalau kumpul udah sama temennya, bukan dia yang kontrol, malah dia yang mendominasi maksiatan. Gak bisa kok ketemu situ jadi setan, jadi iblis. Jangan deketin. Ente udah lemah imannya, lemah pendiriannya, malah gampang membuat orang terbawa kepada kemantorotan. Itu yang disuruh jangan sampai kita dulu sama orang-orang yang ahli maksiat. Apalagi kalau ada aura-aura kita yang terbawa. Kalau kita yang bisa mendominasi atau bisa membuat perubahan di dalamnya, ahlan wa sahlan, silakan. Itu yang dikatakan nahi mungkar. Berubah, datengin tuh diskotik, pelan-pelan kita damai. Iman kita udah kuat, takwa kita udah kita jejak, kita takut dah sama Allah. Mendeketin itu pengen ngasih lentera,
Neranginlah tempat gelap. Yang dianjurkan. Bukan malah datang ke masjid, isinya malah gibahin orang, ngomongin jorok di dalam masjid. Nah ini bukan malah gelapin tempat terang. Ini ada juga yang begitu. Apa pantas ngomong di masjid yang kagak-kagak? Ngomong di majelis yang kagak-kagak juga motorin. Ini salah satunya kenapa kita disuruh menghindari orang-orang ahli maksiat. Kita takut dan khawatir tidak bisa membawa diri karena kadang-kadang orang ahli maksiat ini mendominasi jauh lebih kuat. Gitu. Karena orang banyak ya kan, kelompoknya. Cobain minum. Ya, kita nggak punya apa-apaan. Lu jangan kumpul di sini lu kalau nggak minum. Ya setegak dah dikit dah. Enggak lupa ini kan iman lu kayak gitu kan akhirnya ke bawah. Jogin orang semuanya jogin dia. Ke bawah dah. Nah itu karena dia lemah. Coba dia kuat. Beda lagi urusannya. Imannya kuat. Makanya dikatakan innallaha yuhibbul mu'minun qawi. Allah senang sama seorang mukmin yang kuat mental, kuat ekonomi, kuat keberanian. Itu keberanian dia mendakwahi Allah. Allah senang. Nah untuk mencapai ridho dan senangnya Allah, datangi dengan kita yang kita mendominasi untuk menerangi, ya, untuk menggiring mereka kepada hal-hal yang baik dan ibadah. Lu kalau mabuk jangan di sini. Misalnya ada HUT RI, nggak apa-apa, tapi jangan dangdutan, tapi jangan geol-geolan. Kalau kita punya kuasa untuk bisa berkomentar atau bisa berpendapat atau bahkan kita punya power, kita bilangin. Jangan pakai aura-aura maksiat tuh lewat di depan rumah, kayak gitu. Kalau kita punya power, beda kalau kita nggak punya, kita hindari. Jangan malah datangin ke bawah ya tenda, malah ikut pawai lagi, sok-sok ngebencong-bencongin diri pakai baju-baju seksi padahal laki. Nggak boleh. Tasabbaha biqaumin, ya kan? Fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah sama seperti kaum tersebut. Ya. Orang yang dimurkai Allah kan sok-sokan kayak bencong kayak apa, dan di mana-mana dipertontonkan. Akhirnya maksiat yang dipertontonkan menjadi bekal untuk Allah mengazabnya. Ada bekal bukti, enak gitu. Beda kalau sendiri, maksiat sendirian, Allah doang yang tahu, gampang diampuni. Maksiat terang-terangan, yang kagak orang tahu diceritain. Aibnya misalnya, lu jangan bilang ya, dia bilang, gue pernah begini. Lalu yang cerita, Allah udah nutupin ketika dia bertobat, ya kan? Allah udah nutupin, udah cukup engkau hanya Allah dan Allah yang tahu. Habis itu diampuni sama Allah. Yang tidak berkaitan dengan hakul adabi, ya maksiat dia maksiat sama Allah yang nggak bisa dihindari, dan minta ampun sama Allah, minta dibersihin. Jangan diceritain. Ini enggak bangga banget sama dosa. Wah habis dah sama gua dulu. Gue udah nyobain ini. Nah, orang nggak tahu dikasih tahu. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan bekal untuk Allah mengazabnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu ceritanya. Pengen bangga diri, pengen jago-jagoin diri. Aneh sih. Waduh, kalau mau tawuran, bla gitu kan. Gak ada manfaatnya cerita itu. Ya berapa orang gua habis, apalagi perempuan, habis rata aku cobain, misal kayak gitu, ada omongan. Kiranya dianggap keren. Ya, padahal dia udah taubat lah, bahasanya udah tua, udah sepuh. Segitu sepuhnya Allah tutupin supaya dia punya dosa sendirian aja dia sama Allah. Gak dijabarin sama orang. Orang udah tahu dia udah taubat, diceritain dengan bangganya gitu. Yang orang kagak tahu, gak pingin ada apa-apanya gitu. Beda kalau orang tuh menceritakan riwayat cerita hidup gelapnya untuk pelajaran, kan beda. Sama orang banggain diri. Apalagi kagak berubah. Lah makin jadi ya. Gue mau nenggak kapan juga model gue udah pernah cobain gitu. Udah bangga semuanya. Akhirnya betul kan, ada catatan amal, dicatat sama Allah, dicatat sama malaikat. Besok disodorin, nah benar udah bukti. Di tengah-tengah dia taubat, di tengah-tengah dia taubat sambal lah bahasanya, dia pernah minta ampun sama Allah. Di hari Jumat dia istighfar, dia datang, dia ampuni sama Allah sebenarnya, dia ampuni. Tapi ketika dia cerita lepas dari itu, nah habis itu dia ke bawah lagi. Nah, ini yang menjadikan bekal untuk malaikat membuat saksi bahwa dia adalah ahlus syarr, ya, orang-orang jelek. Itu makanya kalau orang kan kalau udah meninggal, asyhadu anna minal khair, ya kan, ya, saksikan bahwa beliau adalah orang baik,
Ya kan kita bilang baik, kita sebagai saksi. Lah orang kagak tahu cerita tentang dia, diceritain yang jelek-jelek. Gimana mau nyaksiin baik coba? Waktu ngomong baik, kemarin lu cerita sama gue, lah tetangga dikerjain sampai sekarang gak ada yang tahu, gue doang yang tahu. Kan jadi apa ya? Dia berbekal jelek sama dirinya. Yang tadinya mengatakan saksi baik, hatinya nggak bertolak belakang sama omongan baiknya. Jadi yang dikatakan isyhadu alal akhirat, katakan, saksikan. Saksi itu kan apa? Bukan cuma dari yang lahir, saksi itu dari hati. Itu hanya pendukung waktu kita ngomong kayak gitu. Orang-orang yang ngomong jujur ya, gue ikhlas banget. Ente percaya dia ikhlas? Belum tentu. Ente percaya dia jujur? Belum tentu. Kamuflasenya orang kadang-kadang, kalau ya maaf ya, pembohong itu ngomong itu selalu dihiasi dengan kalimat-kalimat yang membuat lebih meyakinkan, padahal dia ngomong. Coba kalau orang jujur mah gak perlu gitu. Gak perlu pakai bersumpah, gak perlu pakai jual-jual nama ayat, gak perlu pakai ini maaf ya, ini gak pakai apa-apa. Orang jujur aja, dan akan tertulis dia adalah orang jujur. Orang ngomong, biar kata dia bersumpah lah, biar dia kata ahli ini ahli itu, tetap aja dibilang bohong. Jadi salah satu kita menjaga kebaikan itu dalam konteksnya ahli ilmu, disuruh jangan dekat-dekat sama orang ahli maksiat, juga jangan dekat-dekat sama orang pengangguran yang gak ada tujuan hidup.